Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Al-Farisi, NIM 21042347, jurusan Ilmu Administrasi Negara. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Statistik Sosial. Baiklah, yang pertama itu cara penggunaan uji statistik di tes one sample di tes di SPSS. Uji one sample di tes digunakan untuk membandingkan rata-rata sampel dengan nilai rata-rata yang sudah diketahui atau nilai-nilai yang diharapkan, misalnya rata-rata populasi atau nilai standar. Berikut adalah langkah-langkah untuk melakukan one sample di tes menggunakan SPSS. Yang pertama itu buka SPSS. Pastikan Anda sudah membuka aplikasi SPSS di komputer Anda. Yang kedua, masukkan data. Masukkan data yang ingin Anda uji ke dalam SPSS. Anda bisa melakukannya dengan mengetikkan data langsung di data view atau mengimpor data dari file Excel atau CSV. Misalnya, data yang ingin diuji adalah skor foto tes dari sampel yang diambil. Misalnya yang ketiga yaitu pilih menu analis. Klik menu analis pada bagian atas layar SPSS. Yang keempat, pilih compare means. Dari menu analis, pilih compare means, kemudian pilih one sample t-test. Selanjutnya yang kelima, pilih variabel untuk diuji. Dalam dialog box one sample t-test, Anda akan diminta untuk memilih variabel yang akan diuji. Pilih variabel, misalnya skor tes, yang ingin Anda bandingkan rata-ratanya dengan nilai tertentu. Contoh, di dalam dialog box one sample t-test, Anda akan diminta untuk memilih variabel yang akan diuji. Pilih variabel, misalnya skor tes, yang ingin Anda bandingkan rata-ratanya dengan nilai tertentu. Yang keenam, masukkan nilai rata-rata yang diharapkan. Di bagian di bagian test value, masukkan nilai rata-rata yang akan dibandingkan dengan rata-rata sampel. Misalnya, jika Anda ingin menguji apakah rata-rata sampel berbeda dari 70, maka masukkan angka 70 pada kolom. Misalnya yang ketujuh, klik OK. Setelah semuanya diatur, klik OK untuk menjalankan uji statistik. Kedelapan, hasil output. SPSS akan menghasilkan output yang berisi hasil uji one sample t-test. Output ini akan mencakup beberapa bagian penting. Pertama itu statistik. Berisi deskripsi statistik dari sampel seperti rata-rata sampel, standar deviasi, dan ukuran sampel. Yang kedua, one sample test. Bagian ini menunjukkan hasil uji T termasuk T yaitu nilai statistik uji T. Yang kedua, DF, derajat kebebasan atau degrees of freedom. Yang ketiga, sig. Dua T, nilai signifikansi. P-value ini menunjukkan apakah perbedaan antara rata-rata sampel dan nilai yang diuji signifikan. Ini interpretasi hasil. Jika p-value lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditentukan, misalnya 0,05, maka Anda menolak hipotesis 0 dan menyimpulkan bahwa rata-rata sampel berbeda signifikan dari nilai yang diuji. Jika p-value lebih besar dari tingkat signifikansi, maka tidak ada cukup bukti untuk menolak hipotesis 0, yang berarti rata-rata sampel tidak berbeda signifikan dari nilai yang diuji. Hal yang perlu kita perhatikan yaitu asumsi normalitas. Sebelum melakukan uji T, pastikan data Anda memenuhi asumsi normalitas. Data harus terdistribusi normal. Jika data tidak normal, Anda bisa mempertimbangkan menggunakan uji non-parametrik seperti one sample Wilcoxon test. Kedua, ukuran sampel. One sample t-test lebih valid jika sampel memiliki ukuran yang cukup besar atau distribusi data mendekati normal. Yang kedua yaitu cara penggunaan paired sample t-test dan independent sample t-test di SPSS. Baik, yang kita bahas yang pertama yaitu paired sample t-test. Paired sample t-test digunakan untuk membandingkan dua set data yang berpasangan, yaitu data yang berasal dari pengukuran yang dilakukan pada subjek yang sama dalam dua kondisi yang berbeda. Uji ini digunakan ketika data yang diuji saling terkait atau berpasangan.
Misalnya sebelum dan setelah suatu perlakuan atau data yang diukur pada dua waktu berbeda. Berikut adalah langkah-langkah untuk melakukan period sample test di SPSS. Yang pertama yaitu buka SPSS dan masukkan data. Masukkan data Anda dalam bentuk dua kolom di SPSS. Kolom pertama adalah pengukuran pertama, misalnya berat badan sebelum diet, dan kolom kedua adalah pengukuran kedua. Kolom kedua adalah pengukuran kedua, misalnya berat badan setelah diet. Pastikan kedua kolom berisi data yang berpasangan. Satu pasangan untuk setiap subjek. Yang kedua, pilih menu analis. Sama seperti materi sebelumnya, klik analis pada menu bar di atas. Yang ketiga, pilih compare means. Pilih compare means, kemudian klik period sample t-test. Yang keempat, pilih variabel pasangan. Di dalam dialog box, period sample t-test, pilih dua variabel yang berpasangan. Misalnya, sebelum diet dan setelah diet. Selanjutnya, pindahkan kedua variabel tersebut ke kotak period variables. Yang kelima, klik OK. Klik OK untuk menjalankan uji T. Yang keenam, lihat hasil output. Hasil output akan mencakup bagian period sample statistik atau dalam kurung yaitu statistik deskriptif dan period sample t-test atau yang bisa kita simpelkan hasil uji T. Pada bagian period sample test, Anda akan melihat nilai T, DF, dan SIG. Dua T yang menunjukkan nilai P jika P kecil dari 0,05, maka Anda dapat menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara dua kondisi yang diuji. Interpretasi hasil period sample t-test. Jika p-value kecil dari 0,05, maka terdapat perbedaan signifikan antara dua kondisi yang diuji. Jika p-value besar dari 0,05, maka tidak ada perbedaan yang signifikan antara dua kondisi yang diuji. Dan yang kedua, independent sample t-test. Independent sample t-test digunakan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok yang tidak saling terkait atau independen. Uji ini digunakan ketika Anda ingin mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata antara dua kelompok yang berbeda, misalnya antara dua kelompok pria dan wanita, atau dua grup yang berbeda dalam eksperimen. Berikut adalah langkah-langkah untuk melakukan independent sample test. Sama seperti materi sebelumnya, yaitu buka SPSS dan masukkan data. Masukkan data Anda dalam dua kolom di SPSS. Kolom pertama berisi nilai ujian, misalnya nilai ujian siswa. Dan kolom kedua berisi variabel grup, misalnya grup metode pembelajaran yang memiliki dua kategori, tradisional dan berbasis teknologi. Yang kedua, pilih menu analis, klik analis pada menu bar di atas. Yang ketiga, pilih compare means. Pilih compare means, kemudian klik independent sample t-test. Yang keempat, pilih variabel. Di dalam dialog box independent sample t-test, pilih variabel test variabel. Misalnya nilai ujian yang ingin Anda bandingkan rata-ratanya. Selanjutnya, pilih variabel grouping variabel. Misalnya metode pembelajaran yang menunjukkan dua grup yang akan dibandingkan. Yang kelima, tentukan grup. Klik define groups dan tentukan kode kelompok untuk masing-masing grup. Misalnya, jika grup tradisional diberi kode 1 dan grup berbasis teknologi diberi kode 2, maka masukkan 1 dan 2 di kolom grup 1 dan grup 2. Selanjutnya yang keenam, klik OK. Klik OK untuk menjalankan uji T. Yang ketujuh, lihat hasil output. Output SPSS akan mencakup beberapa tabel. Yang pertama, grup statistik. Statistik deskriptif untuk setiap grup. Yang kedua, independent sample test. Hasil uji T yang mencakup nilai T, DF, dan p-value. Anda akan melihat dua bagian. Satu untuk asumsi varian yang sama, dan satu lagi untuk asumsi varian yang tidak sama. Selanjutnya, equal variance. Asum, asum, assumption. Digunakan jika varians antar kelompok dianggap sama. Jika p-value lebih besar dari 0,05, maka asumsi varians yang sama dapat diterima. Dan Anda akan melihat hasil uji T di bagian ini. Selanjutnya, interpretasi hasil. Independent sample t-test. Jika p-value lebih kecil daripada 0,05, maka ada perbedaan rata-rata yang signifikan antara dua grup yang diuji.
Jika p-value besar dari 0,05, maka tidak ada perbedaan yang signifikan antara dua grup yang diuji. Misalnya terakhir itu perbedaan utama antara paired sample t-test dan independent sample t-test. Paired sample t-test digunakan untuk data yang berpasangan. Misalnya sebelum dan setelah perlakuan data subjek yang sama. Yang kedua, independent sample t-test digunakan untuk membandingkan dua grup yang tidak saling berhubungan atau independen. Misalnya dua grup yang berbeda. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih yang kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.